Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak yang saleh dan salehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap aktivitasnya, serta senantiasa dipelihara semangatnya dalam istiqomah belajarnya. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama dimulai. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anak, hari ini kita bertemu kembali di pelajaran tematik 2G dalam mapel matematika dalam KD 3.7 mengenai menjelaskan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita buka di halaman 27 ya. Nah, untuk di halaman 27 ini, di sini terdapat gambar roti tawar. Nah, perhatikan. Di sini terdapat 8 roti tawar. Kemudian, ibu membagi roti tawar ini menjadi 4 kelompok sama banyak. 4 kelompok sama banyak. Kemudian, di setiap kelompok roti dapat dinyatakan sebagai pecahan 1/4. Nah, kan ada 4 kelompok nih. Dibagi menjadi 4 kelompok dan isi rotinya sama banyak. Nah, dari setiap kelompok ini disebut 1/4. 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4 dari semua masing-masing kelompok. Jadi 1/4 bagian dari 8 roti ini adalah 2 roti. Nah, setiap kelompok memiliki 2 roti. Nah, sampai sini mudah-mudahan anak Bu Guru semuanya paham ya. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita masih membahas materi mengenai pecahan pada gambar berikut ini. Nah, di sini kita akan mengerjakan 2 soal latihan yang serupa seperti gambar roti tawar tadi ya. Kita lihat perintahnya terlebih dahulu. Bagilah banyak apel dan pisang berikut ini. Lingkarilah banyak apel dan pisang sesuai banyak bagian yang diminta. Oke, untuk nomor bagian A, ibu membagi 12 apel menjadi 3 kelompok sama banyak. Nah, setiap bagian yang dilingkari menyatakan pecahan berapa kira-kira? Kan kita bikin pecahannya menjadi 3 kelompok. Berarti kita lingkari menjadi 3 kelompok masing-masing. 1, 2, 3. Nah, sudah ada 3 kelompok bukan? 1, 2, 3. Nah, sesuai dengan perintahnya kan tadi, menjadi 3 kelompok sama banyak. Sama banyaknya jumlahnya apelnya, kemudian ada 3 kelompok. Nah, setiap bagian yang dilingkari menyatakan pecahan berapa? Kan menjadi 3 kelompok dari 12 apel, kira-kira menjadi berapa? Ya benar, menjadi 1/3. Nah, jadi 1/3 bagian dari 12 apel adalah berapa apel satu kelompok? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita isi di sini 4. Jadi 1/3 bagian dari 12 apel adalah 4 apel. Nah, selanjutnya untuk soal yang bagian B, kita lihat di sini ada gambar pisang. Ibu membagi 6 pisang menjadi 2 kelompok sama banyak. Berapa banyak katanya? 2 kelompok. Berarti kita lingkari menjadi 2 kelompok. 1, 2. Nah, sudah kan sesuai dengan perintahnya ada 2 kelompok. Kemudian setiap bagian yang dilingkari menyatakan pecahan berapa kira-kira dari 6 pisang menjadi 2 kelompok? Ya, menjadi 1/2. Nah, jadi 1/2 bagian dari 6 pisang adalah berapa pisang dari dalam satu kelompok? Kita hitung 1, 2, 3. Nah, jadi setiap kelompok memiliki 3 pisang. Jadi 1/2 bagian dari 6 pisang adalah 3 pisang. Anak-anak, selanjutnya kita buka halaman 43. Nah, untuk halaman 43 ini kita akan membahas materi terkait tentang pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Nah, apa itu maksudnya? Kelas, Nina berdiskusi dengan teman-teman.
coba perhatikan anggota kelompok Nina pada gambar berikut ini. Pecahan juga merupakan bagian dari keseluruhan. Keseluruhan anggota kelompok adalah 3. Ada 1 siswa putra dari 3 siswa keseluruhannya. Jadi banyak siswa putra di kelompok Nina dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Oke anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan 2 contoh soal yang serupa seperti sebelumnya. Kita kerjakan secara bersama ya. Kita lihat dulu perintahnya. Coba tentukan pecahan yang menyatakan banyak siswa putri pada setiap kelompok berikut ini. Nah, kita garis bawahi bahwasanya pertanyaannya yaitu berapa banyak siswa putri pada setiap kelompok. Kita ubah menjadi pecahan. Pertama, berapa banyak siswa putri dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Nah, angka 1 dari mana? Angka 1 dari pembilang dan angka 2 dari penyebut. Penyebut itu maksudnya jumlah dari keseluruhan siswa di dalam satu kelompok itu. Nah, kemudian yang kedua adalah banyak siswa putri dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Nah, sama halnya seperti kelompok yang pertama, angka 1 disebut pembilang dan angka 4 disebut penyebut. Nah, mudah bukan? Oke anak-anak, selanjutnya kita lihat di halaman 75 ya. Nah, pada halaman 75 ini ada beberapa anak yang sedang bermain layang-layang. Layang-layang terbang tinggi. Warna layang-layang bermacam-macam ya. Ada warna merah dan ada warna biru. Nah, coba diingat kembali tentang pecahan ya. Di sini kita masih mempelajari terkait tentang pecahan. Coba berapa bagian pecahan yang menyatakan layang-layang berwarna biru? Nah, coba dilihat gambarnya. Kan banyak layang-layang, seluruhnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, layang-layang berwarna biru ada 2. 1, 2. Dan warna merah ada 2 juga. 1, 2. Nah, banyak layang-layang berwarna biru dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Sama halnya seperti layang-layang yang berwarna merah dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Oke, selanjutnya kita lihat di halaman 76 ya. Nah, di sini ada soal mencocokkan gambar layang-layang dengan pecahannya. Ada 3 soal ya. Coba dilihat gambar kelompok layang-layang yang pertama. Di yang pertama ini ada 4 kelompok yang masing-masing kelompok memiliki 1 layang-layang. Kemudian di kelompok kedua ada 2 kelompok yang masing-masing kelompok memiliki 3 layang-layang. Dan gambar yang ketiga terdapat 3 kelompok yang masing-masing kelompok memiliki 1 layang-layang. Coba diperhatikan perintahnya terlebih dahulu. Perhatikan gambar berikut ini, kemudian pasangkan gambar dengan bentuk pecahan yang menyatakan banyak layang-layang biru. Nah, masih berkaitan tentang layang-layang biru ya. Kira-kira yang menyatakan pecahan 1/2 cocoknya ke gambar yang pertama, kedua, atau ketiga? Ya benar, masuknya ke gambar yang bagian kedua. Di sini ada 2 kelompok layang-layang yang masing-masing kelompok memiliki 3 layang-layang. Nah, untuk pecahan 1/3 kira-kira cocoknya yang kemana? Layang-layang yang kelompok gambar 1, gambar kedua, atau gambar yang ketiga? Ya, gambar ketiga, karena di layang-layang gambar yang ketiga ini memiliki 3 kelompok. Jadi 1/3. Nah, kemudian kita cari lagi di pecahan yang 1/4. Nah, iya benar sekali ini, karena memiliki 4 kelompok, masing-masing kelompok memiliki 1 layang-layang. Nah, selesai materi hari ini. Gimana, mudah bukan untuk memahami pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4? Mudah-mudahan anak-anak Bu Guru semuanya paham ya. Amin. Tugas hari ini kerjakan di halaman 28 nomor 2 bagian A dan B, dan halaman 66 nomor 1 bagian A, B, dan C, dan nomor 2 bagian A dan B. Nah, semoga anak-anak Bu Guru bisa mengerjakannya ya. Dan sampai bertemu di pembelajaran tematik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.